Kristen, Bang? Kristen lah. Adakah agama Kristen lah? Bukan Kristen sih. Aku orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, jangan ada tambahannya lah. Kayak seolah-olah aku tuh kesel atau benci atau apa. Kamu menerangkan Ya, apa? ya. Ampun kakakku. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Kak, ini kan aku kan sering baca Alkitab kan. Cuma mungkin tidak ada Roh Kudus di sini. Apa baca Alkitab nggak ada Roh Kudus? Enggak, aku mau apa namanya? Mau pertanyakan. Itu kan di kejadian waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi kan, dia kan berbicara bahwa marilah kita membuat manusia ini serupa dengan berbentuk rupa kita. Apakah itu yang Nggak ada kayak gitu tulisannya, nggak ada kayak gitu tulisannya. Ada Kak, marilah Nah, kita, coba baca. marilah, dia bilang kan begini kan, marilah kita kan, maksudnya marilah kita berarti dalam bahasa Indonesia kan artinya kita itu kan ada lebih dari satu orang. Oh, Apakah dia cari ayatnya, jangan diganti. Aku nggak suka Alkitab tuh diganti-ganti. Coba kau baca di kejadian Marilah 1 nih. entah apa. Baca yang benar, itu salah, udah pasti salah itu. Iya, itu ada. Kayak gimana tulisannya? Bentar kau ambil kitabku ya. Tunggu bentar. Allah menurut semuanya jadi lebih persoalan. 26. Kah? Ya, baca yang benar. Ah, iya itulah maksudku Apa itu. baca? Ya itulah, baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, supaya gimana kita diciptakannya? Gimana? Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, Apakah itu dia berbicara Menurut- maksudnya yang itu kan yang aku permasalahkan itu kita, Kak? Tritunggal. Iya, Tritunggal berarti ya. Ya, Oke, paham. Bisa aku bertanya? bisa. Ini kan di dalam, atau mungkin aku belum dapat sih. Ini kan di dalam Alkitab kan kita yang diciptakan kan, yang di bumi kan cuma kita manusia kanan, para hewan, tumbuhan. Bisa naik nggak Pak Prof? Aduh, mau ke toilet lagi. Iya kan Kak? Gimana? Maksudnya kan yang di Alkitab kan yang Tuhan bilang kan yang di penciptaan itu kan cuma kita, cuma manusia, hewan, tumbuhan dan lainnya yang diciptakan kan. Nah, terus kan zaman sekarang kan aku nggak percaya sih. Cuma kan zaman sekarang kan ada pembuktian bahwa alien itu ada. Udah pernah nengok? Di berita. Belum tengok langsung sih, karena kan aku kan cuma kan dalam penelitian dan penemuan kan mereka itu ada. Iya, aku udah ngeliat satu alien namanya Lina Wijaya, itulah alien menurut saya. Ya, oke lah masalah alien. Tapi kalau untuk dalam masalah hewan purba, gimana itu Pak? Kak? Ada kan itu ada behemoth, ada leviathan, itu kan manusia purba itu. Iya, maksudnya kayak T-Rex. Ada. Brontosaurus itu adalah ini, behemoth. Oh, Brontosaurus itu adalah behemoth. Oh, oke. Oke, siaplah Kak. Makasih Kak ya atas pencerahannya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini kita naikkan dulu nih. Kapan, Prof? Udah berdoa, udah sarapan, ini perjalanan. Selamat siang Ilham. Siang. Ilham ini Ilham atau Kristen? Islam dong. Iya. Silakan langsung. Bisa ditunjukkan Bang, ditunjukkan ayat di Alkitab di mana Yesus mengenal Kristen. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 Bang. Domba-dombaku mengenal suaraku. Domba-dombaku mengenal suaraku, mereka mengikuti aku dan aku mengenal mereka. Nah, itu berarti dia mengenal siapa? Yang disebut domba itu adalah pengikutnya, pengikut gembalanya. Tidak ada kata-kata Kristen di situ. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Di mana ayatnya Bang? Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bisa dibacakan? Bacain dong. Kamu nanya ayat kan? Kitabnya kan kitab sampean. Iya, baca aja, catat aja, baca. Kan saya bertanya. Anda Bentar, bacain. Aku stop lagi bertanya tapi sebentar. maksa ya. Kalau nggak mau ditanya ya nggak apa-apa juga.
Ini lagi. Kenapa, Pak? Bentar, HP ku error. Langsung aja, Kak. Oh iya Kak. Kak, ini Kak ada studi kasus yang ingin aku tanyakan tentang baptisan lagi Kak. Ini ada studi kasus. Kan yang tadi Kakak bilang baptis itu cuma 1 kali dalam seumur hidup Kak. Kak, ini ada studi kasus kalau ada seseorang yang sudah baptis percik dari kecil Kak, tetapi dewasanya dia baptis selam, itu bisa dikatakan berdosa atau tidak Kak? Berdosa tidak, tetapi mereka tuh tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi bisa dikatakan berdosa Kak? Enggak. Karena ketidaktahuan mereka tidak dianggap berdosa. Oh seperti itu Kak. Tapi kalau sudah tahu seperti ini jangan diulangi gitu. Oh baik Kak, tapi sebelum masuk sampai di baptis selam itu kan ada istilahnya pengembalaan dulu Kak. Diajar tentang baptis tuh pengertiannya ini, jadi memang harus dan diharuskan buat baptis yang sebenarnya itu adalah baptis selam gitu Kak. Masih belum paham maksudnya gimana? Pengembalaan itu gimana? Kayak sebelum dibaptis dikasih ajaran dulu gitu Kak tentang pengertian baptisan. Memang seperti itu Matius 28 ayat 19. Ajar dulu baru dibaptis, bukan baptis dulu baru diajar. Coba baca Matius 28 ayat 19. Matius berapa Kak? 28 ayat 19. Bentar ya Kak, maaf. Sebentar kita. Iya Kak. Dibaca, jangan iya. Dibaca. Matius 28 ayat berapa Kak? 19. Ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Oke, stop. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Berarti kalian itu dimuridkan terlebih dahulu, baru dibaptis. Baru ayat 20-nya ajar melakukan apa yang diajarkan tadi, yang di pemuridan tadi. Jadi bukan pengembalaan, pemuridan. Baik Kak. Jadi Kak, tapi kalau kecil sudah terima baptisan percik, kalau terus kita terima baptis selam itu gimana konteksnya Kak? Baptisan percik itu udah disebut sebagai baptisan. Terus apa lagi? Kenapa sampai 2 kali? Memangnya waktu dia kecil itu iman orang tuanya itu tidak menyelamatkan anaknya? Jadi kalau kita lakukan baptisan, jangan dibilang nggak tahu. Loh, karena iman orang tuanya lah anaknya makanya diserahkan. Karena iman Maria lah kenapa Yesus itu disunat. Kenapa Yesus disunat? Kan dia belum tahu apa-apa. Ya karena imannya Maria, karena dia adalah seorang Yahudi. Baik. Jadi jangan dibilang nggak sah. Baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Sunat itu dilakukan dari 8 hari. Jadi anak-anak itu boleh dibaptis dari mulai umur 8 hari. Salah? Nggak salah. Betul. Baik Kak, terima kasih Kak. Nah, Tuhan memberkati. Iya Kak. Tuhan berkati Kak. Kok jadi pada ketakutan gue kalau ngomong kenceng ini apa Rob ya? Ini emang style saya. Jangan Makan cabai kayaknya. Jangan dikira kayak gue tuh kayak kejam gitu. Ini style saya tuh kayak gini kan, kayak baru kenal gitu loh. Iya. Jadi itu ya. Efek diare. Oh diare lo. Aman. Makan norit tak karbo tablet tuh. Itu bagus tuh. Ada nggak di Maldives? Di Maldives. Karbo tablet. Iya. Tadi aku bilang, sorry ya teman-teman, ada salah ayat tadi. Aku bilang Yohanes berapa? 17:18. Yohanes 10 ayat 17:18. Yang benar tuh ayat 27 sampai 30 ya. HP-ku tadi aku nggak bisa pegang 2 HP soalnya. Tapi Aku bacain ya. kayak gitu, Yohanes 10 itu kita udah tahu. Domba-dombaku mengenal suaraku. Betul. Yohanes 10 ayat 27. Tadi aku bilang 17:18 ya. Ternyata maju 10 ayat. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Ya, Yesus bilang mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Nah, mengikut aku. Yesus itu gelarnya apa? Kristus. Pengikut Kristus itu namanya Kristianos. Christian. Gitu. Masihiyun. Masih. Jadi kalau ditanya
Tuhan Yesus kenal nggak sama Kristen? Ya kenal. Jadi dia ngomong. Makanya dia menggunakan kalimat domba. Karena apa? Dia gembalanya. Domba itu ikut siapa? Gembalanya. Sekarang gini bro, di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, yang dikutip sama si Juma waktu podcastnya sama Ari Untung kan, murid-murid itu disebut Kristen. Murid itu yang pertama sekali disebut Kristen itu adalah rasul-rasul. Masa iya rasul nggak kenal Yesus? Akan aneh, orang dia sendiri yang nunjuk. Andreas yang pertama sekali. Andreas ya kalau nggak salah. Andreas yang pertama Lalu kali. Saudaranya Petrus. Lalu si Bartolomeus si ini semua dibilang gak kenal, orang dia yang nunjuk. Nah, dan yang paling jarang dibahas juga. Nah, ini gue dapat ilmu dari lu juga nih. Yang gue sering lupa. Stefanus dianiaya. Ya. Waktu Stefanus dianiaya, dirajam hingga mati, salah satu pelakunya adalah Rasul Paulus. Saulus ya, waktu itu belum jadi rasul ya. Tuhan Yesus ngomong apa ke Paulus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, yang dianiaya siapa? Gereja. Stefanus kan? Stefanus Kristen bukan? Kristen. Makanya Tuhan Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Itu. Ya. Dan ungkapan domba-dombaku mengenal suaraku itu keren. Domba itu sifatnya kan aku udah bilang komunal, mengikuti gembala. Coba kalau kalian jadi gembala kambing bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada juga istilah pengembala kambing, pengembala domba. Yang ada gembala sapi sama gembala domba. Kenapa? Kambing itu nggak bisa diatur. Oh, ada satu lagi bro, pengembala entok ada, bebek. Ratu itu. Ada pengembala bebek. Bebek itu juga komunal loh. Makanya kan kalau satu masuk, satu yang lain ngikutin kan. Yang lain mau ngikutin.